Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini sebagai kelompok psikologi hukum akan mempresentasikan tentang gangguan kepribadian, klasifikasi, manifestasi klinis, dan penanganan berdasarkan PPDGJ 3. Anggota kami di sini ada Nazwa Rizkia, Clarista Haira, Fabella Maharani, dan Intan Hovifah. Apa itu gangguan kepribadian? Gangguan kepribadian adalah pola perilaku, cara berpikir, dan fungsi emosional yang bersifat persuasif dan infleksibel. Pola ini muncul sejak masa remaja atau dewasa awal, bersifat stabil sepanjang waktu, dan menyebabkan distres signifikan atau gangguan dalam fungsi sosial dan okupasional. Kondisi ini sulit diubah karena sudah menjadi bagian integral dari struktur kepribadian individu. Klasifikasi PPDGJ 3. PPDGJ 3 mengklasifikasikan gangguan kepribadian ke dalam 3 kelompok besar, yaitu klaster A atau eksentrik atau aneh, ada paranoid, skizoid, dan skizotipal. Klaster B atau dramatik atau emosional, ada antisosial, borderline, histeroid, dan narsistik. Klaster C ada anxious dan fearful, yaitu menghindar, dependent, dan obsesif kompulsif. Baik, di sini selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai klaster A, yaitu eksentrik atau aneh. Yaitu, kelompok A dalam klasifikasi gangguan kepribadian mencakup individu yang menampilkan perilaku eksentrik, aneh, atau tidak biasa. Pola pikir dan perilaku mereka seringkali menimbulkan kesan ganjil di mata orang lain dengan kecenderungan menarik diri dari interaksi sosial atau menampilkan keyakinan-keyakinan yang tidak lazim. Dengan ini dibagi 3 kategori. Pertama, gangguan kepribadian paranoid. Gangguan kepribadian paranoid ditandai oleh kecurigaan dan ketidakpercayaan yang pervasif terhadap orang lain, sehingga motif orang lain selalu diinterpretasikan sebagai berniat jahat. Sebagai contoh konkretnya, Pak Budi, seorang pegawai swasta berusia 42 tahun, selalu menolak berbagai informasi pribadi dengan rekan kerjanya karena yakin bahwa informasi tersebut akan digunakan untuk menjatuhkannya. Ia sering salah menginterpretasikan komentar netral sebagai kritik tersembunyi dan menyimpan daftar mental tentang kesalahan yang pernah dilakukan orang lain terhadapnya. Ketika mendapat promosi jabatan, ia justru curiga bahwa atasan memiliki motif tersembunyi untuk kemudian mempermalukannya. Penanganan gangguan kepribadian ini memerlukan pendekatan yang hati-hati dan konsisten. Psikoterapi kognitif behavioral dapat membantu individu mengidentifikasi dan memodifikasi pola pikir yang distortif. Kemudian, yang kedua dapat gangguan kepribadian skizoid. Gangguan kepribadian skizoid dikarakterisasi oleh pola penarikan diri dari hubungan sosial dan tentang ekspresi emosional yang terbatas dalam setting interpersonal. Individu dengan gangguan ini tidak tertarik pada hubungan dekat, termasuk hubungan keluarga, lebih memilih aktivitas soliter dan tampak acuh terhadap pujian dan kritikan. Contoh konkretnya seperti Sari yang selalu mengerjakan tugas sendiri dan tidak tertarik bersosialisasi. Kemudian, yang ketiga dapat gangguan kepribadian skizotipal, yaitu gangguan dengan ditandai oleh pola defisit sosial dan interpersonal yang pervasif dengan ketidaknyamanan akut dengan hubungan dekat, distorsi kognitif atau perseptual, dan eksentrikitas perilaku. Sebagai contoh, Andi, seorang pria berusia 30 tahun, percaya bahwa ia memiliki kemampuan telepati dan dapat merasakan negatif dari orang lain. Ia sering memakai jimat dan melakukan ritual tertentu sebagai keluar rumah untuk melindungi diri. Cara bicaranya sering melentur dengan detail yang tidak relevan, dan ia percaya bahwa lagu yang diputar di radio memiliki pesan khusus untuknya. Andi kesulitan mempertahankan pekerjaan karena rekan kerja merasa tidak nyaman dengan perilaku anehnya dan ia sendiri merasa cemas berada di sekitar banyak orang. Penanganan gangguan kepribadian skizotipal melibatkan kombinasi psikoterapi dan farmakoterapi. Kemudian, dapat klaster B, yaitu dramatik atau emosional. Dibagi menjadi 2, yaitu antisosial, pelanggaran hak orang lain dan tanpa penyesalan, manipulatif, impulsif, dan agresif. Sebagai contohnya, yaitu Dedi dengan riwayat kriminal yang tidak pernah merasa bersalah setelah menyakiti orang. Adapun borderline, hubungan tidak stabil, takut ditinggalkan, mood swing drastis, dan kecenderungan self-harm. Sebagai contohnya, Tina yang overdosis setelah putus dan mengirimkan ratusan pesan ancaman bunuh diri.
Kemudian klaster B, dramatik atau emosional. Histrionik, yaitu mencari perhatian berlebihan, dramatik, emosional, mencolok, menganggap hubungan lebih intim dari kenyataannya. Contohnya, Rina yang menangis histeris di kantor karena chat tidak dibalas. Adapun narsistik, yaitu grandiositas, butuh kekaguman, kurang empati, merasa superior, dan berhak mendapatkan perlakuan istimewa. Sebagai contohnya, Tommy yang selalu mengklaim kesuksesan tim sebagai hasil kerja sendiri. Baik, selanjutnya di sini ada klaster C, yaitu anxious ataupun fearful. Merupakan kelompok gangguan kepribadian yang ditandai oleh kecemasan dan juga ketakutan berlebihan, meliputi gangguan kepribadian menghindar, dependen, dan juga obsesif kompulsif. Gangguan kepribadian menghindar ditunjukkan oleh inhibisi sosial ekstrim akibat takut dikritik ataupun ditolak. Contohnya, seperti Budi yang menolak promosi karena takut memimpin meeting dan juga dinilai orang. Selanjutnya, ada juga gangguan kepribadian dependen yang ditandai oleh kebutuhan berlebihan untuk diurus dan juga kesulitan mengambil keputusan sendiri. Seperti contohnya, seperti Ani yang selalu meminta pendapat ibunya bahkan untuk keputusan kecil. Sementara itu, gangguan kepribadian obsesif kompulsif dicirikan oleh preokupasi berlebihan terhadap keteraturan dan juga perfeksionis yang kaku, contohnya seperti Pak Eko yang menghabiskan waktu berjam-jam setiap malam untuk mengecek ulang laporan karena takut terjadi kesalahan kecil. Selanjutnya, ada juga pendekatan penanganan gangguan kepribadian, yaitu menempatkan psikoterapi sebagai modalitas utama yang meliputi kognitif behavioral therapy ataupun CBT untuk mengubah pola pikir dan juga perilaku maladaptif. Ada juga dialectical behavior therapy ataupun juga DBT yang secara khusus efektif pada gangguan kepribadian borderline. Skema terapi untuk mengatasi skema kognitif maladaptif yang terbentuk sejak dini, serta terapi psikodinamik untuk memahami konflik intrapsikis yang mendasari pola kepribadian. Farmakoterapi berperan sebagai terapi tambahan untuk menangani gejala spesifik atau juga komorbiditas seperti ansietas, depresi, dan juga impulsivitas. Namun, tidak menjadi terapi primer. Secara keseluruhan, penanganan gangguan kepribadian harus dilakukan secara multimodal, jangka panjang, dan juga disesuaikan dengan jenis gangguan serta kebutuhan individu. Selanjutnya ada faktor-faktor kekambuhan. Yang pertama ada stres psikososial. Dapat berupa kehilangan pekerjaan, kematian orang yang dicinta, perceraian. Selanjutnya ada diskontinuitas terapi, yaitu berhenti terapi prematur atau tidak teratur. Selanjutnya ada komorbiditas, faktor kekambuhannya seperti depresi, antisietas, penyalahgunaan zat. Selanjutnya ada perubahan lingkungan. Faktor kekambuhannya dapat berupa transisi hidup seperti menikah, pindah kota, pensiun. Selanjutnya ada dukungan sosial inadekuat, yaitu kehilangan sistem support penting. Selanjutnya ada non-compliance medikasi, yaitu berhenti obat tanpa pengawasan. Selanjutnya ada kurang praktik coping, yaitu skill yang dipelajari tidak dipraktikkan terus-menerus. Selanjutnya ada kesimpulan, yaitu gangguan kepribadian merupakan kondisi kompleks yang bersifat kronis dan memerlukan penanganan jangka panjang. Klasifikasi PPDGJ 3 membantu diagnosis dan perencanaan intervensi yang tepat untuk setiap tipe gangguan. Penanganan efektif memerlukan kombinasi psikoterapi sebagai modalitas utama dan farmakoterapi sebagai tambahan untuk gejala spesifik. Pemahaman faktor kekambuhan penting untuk mencegah relapse dan maintenance terapi. Pendekatan holistik yang melibatkan individu, keluarga, dan support system menjadi kunci keberhasilan penanganan. Baik, segitu saja presentasi yang telah kami lakukan. Selanjutnya, bila terdapat komentar, kritik, atau saran mengenai pemaparan atau materi, dipersilakan untuk melakukan komentar pada kolom komentar video presentasi kami. Terima kasih.